Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian dimanapun saudara berada. Kembali kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Mari kita membacanya dan merenungkannya. Mazmur 56. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Matthew Henry menafsirkan Mazmur 56 ini dengan begitu baik dan indah. Di dalam tafsirannya, Matthew Henry menjelaskan bahwa Mazmur 56 ini merupakan doa permintaan pertolongan ketika Daud mengalami penindasan, dan sekaligus menyatakan keyakinannya kepada Allah. Tampaknya dari Mazmur ini, seperti Mazmur-Mazmur yang lain, ada masa kesulitan yang menekan kondisi situasi Daud. Ia tidak pernah bergantung pada harpa kecapinya, dia tidak pernah melepaskan senarnya. Sebaliknya, ketika dalam bahaya dan ketakutan terbesar, dia tetap ingin menyanyikan pujian bagi Allah. Dia sedang dalam ancaman bahaya ketika menulis Mazmur ini, atau setidaknya ketika merenungkannya. Namun pada saat seperti itu pun, renungannya tentang Allah terasa manis. Daud memang mengeluh tentang kebencian musuh-musuhnya dan memohon belas kasihan bagi dirinya, dan keadilan dilakukan terhadap mereka. Daud percaya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah telah bertindak. Daud merasa terhibur karena dengan demikian maka dia aman dan akan menang. Dan selama hidup dia akan memuji Allah. Betapa bersukacitanya kita sebagai orang Kristen ketika menyanyikan Mazmur ini. Hati kita penuh syukur kepada Allah Tritunggal atas apa yang dilakukannya maupun yang sudah dan akan dikerjakannya untuk kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, doa meminta tolong ketika mengalami penindasan merupakan perwujudan nyata dari keyakinan kita kepada Allah yang berdaulat, Allah yang memelihara, dan Allah yang memerintah semesta alam, umat manusia, khususnya orang-orang percaya. Dalam Mazmur ini, dengan iman, Daud menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Sekalipun ketika itu Daud sudah terjerumus ke dalam tangan orang-orang Filistin akibat ketakutan dan kebodohannya. Ini terjadi ketika mereka menangkap Daud di Gat. Saat itu Daud melarikan diri ke sana karena takut kepada Raja Saul.
lupa pada perselisihannya dengan orang Filistin karena membunuh Goliat, dan orang-orang Filistin itu pun memperkarakan dia dengan persoalan tersebut. Dalam keadaan itu dia mengubah tingkah lakunya, namun wataknya hanya sedikit sekali berubah. Seperti tampak ketika dia menulis Mazmur ini dan Mazmur 34. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 1, Mazmur ini disebut miktam atau sebuah mazmur emas. Beberapa mazmur lain juga disebut demikian, namun yang memiliki kekhususannya pada bagian judulnya. Mazmur ini berdasarkan Jonat Elem Rekhokim, yang artinya merpati bisu di tempat yang jauh, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Beberapa orang mengartikan sebutan ini untuk Daud sendiri yang ingin memiliki sayap seperti merpati untuk terbang pergi. Dia tidak bersalah dan tidak suka bertengkar, lembut dan sabar seperti seekor merpati yang saat itu sedang terhalau dari sarangnya, dari tempat kudus. Dia terpaksa jauh mengembara untuk mencari tempat perteduhan di negeri-negeri yang jauh. Kalau kita memperhatikan bagaimana Daud mengeluh kepada Allah tentang kebencian dan kejahatan musuh-musuhnya untuk menunjukkan apa alasannya dia ketakutan terhadap mereka dan apa pentingnya serta apa perlunya agar Allah seharusnya tampil melawan mereka. Kasihanilah aku ya Allah. Permohonan itu mencakup segala hal, baik yang menjadi tujuan kita menghampiri takhta kasih karunia. Jika kita mendapat belas kasihan, kita mendapatkan segala yang bisa kita inginkan, dan tidak ada lagi yang kita perlukan untuk membuat kita bahagia. Pada bagian lain, memang banyak musuh-musuh yang memerangi Daud, dan mereka berpikir bahwa dengan mengalahkan Daud, dengan jumlah mereka yang banyak, menjelaskan bahwa apa yang dinyatakan penulis tentang Engkau yang maha mulia, dan buatlah ini nyata ketika mereka bersikap sombong, tunjukkanlah bahwa Engkau lebih mulia daripada mereka. Di sisi lain mereka sangat biadab, yaitu orang-orang yang belum percaya. Mereka hendak menginjak-injak dia, menelan mereka, berusaha memangsa dia dan tidak akan puas sebelum berhasil. Manusia hendak menelan dia padahal mereka makhluk yang serupa dengannya, dan dia mengharapkan sifat kemanusiaan dari mereka. Bahwa persekutuan mereka sangat kuat, mereka itu berkumpul. Bahwa mereka sangat kuat benar-benar terlalu sulit baginya. Jika Allah tidak membantunya, mereka merangi aku, mereka mengimpit aku. Bahwa mereka sangat cerdik dan licik, itu jelas mereka bersembunyi. Mereka mengintip, mereka menyembunyikan rencana-rencana mereka yang cerdik supaya dapat lebih berhasil melaksanakan dan mengusahakannya. Mereka sangat dengki dan jahat karena mereka rekakan yang jelek dan segala sesuatu yang dikatakannya supaya orang marah kepada dia. Di pihak lain, kita tahu bahwa mereka betul-betul tidak kenal lelah dan tidak pernah bosan. Mereka terus saja mengincar nyawanya, nyawalah nyawa yang berharga yang mereka inginkan. Setiap hari mereka memerangi dia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud mendapatkan keberanian di dalam Allah. Tekadnya sudah bulat bahwa Allah lah andalannya. Karena itu ketika bahaya begitu mengancam dan semua andalannya yang lain gagal, waktu aku Tuhan pada hari ketakutanku, ketika takut dalam hati, maka aku juga percaya kepadamu. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, membulatkan hati untuk menjadikan janji-janji Allah sebagai pokok-pokok pujian, dan kita pun sudah sepantasnya melakukan hal yang sama. Daud bisa melihat dan memperkatakan kejatuhan orang-orang yang berperang melawan dia, termasuk juga semua orang lain yang bermaksud hendak bertahan di dalam dan dengan perbuatan jahat mereka. Kiranya saudara dan saya makin mengerti tentang Mazmur ini, terlebih berkaitan dengan perhatian Tuhan atas umatnya. Dalam Mazmur ini juga ada penghiburan di dalam penderitaan. Keyakinan kepada Allah merupakan penghiburan yang sejati. Di sini Daud menghibur dirinya dengan beberapa hal penting. Pertama, Allah memberi perhatian khusus atas segala kemuliaan dan segala kesedihan dan segala keluhan. Allah memberikan perhatian khusus. Sengsaraku, penggembaraanku, engkau menghitung-hitung. Semua tekanan yang dirasakan jiwa ketika dalam pengembaraan, dia sering menangis. Bahkan aku tahu semuanya telah kau daftarkan dalam kitab peringatanmu. Bahwa dia memperhatikan mereka yang penuh kasih sayang dan perhatian yang lembut. Telah kulihat air matamu, telah kudengar sungguh-sungguh. Bahwa dia akan mengingat dan terus melihat kembali air mata mereka seperti yang kita lakukan. Bahwa doa-doanya memiliki kuasa untuk mengalahkan dan mempermalukan musuh-musuhnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan pernah berhenti berdoa untuk orang lain dan untuk diri sendiri berkaitan dengan segala kemungkinan orang-orang dunia melakukan suatu tindakan yang memalukan
dan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen tidak akan mundur dan tidak akan berlari untuk kepentingan diri, tetapi tetap bersedia bahwa Allah memihak kepada umatnya, bahwa imannya kepada Allah mengangkat dia mengatasi rasa gentarnya, dan ini membuat kita semakin yakin akan kebaikan Tuhan, bahwa dia terikat kepada Allah. Benar dituliskan, nazarku kepadamu ya Allah akan dikulaksanakan. Dan mereka menyadari bahwa dia masih akan memiliki lebih dan lebih banyak lagi kesempatan untuk menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Allah. Kiranya kita semakin menyadari kebaikan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita terluput dari maut, dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang meluputkan kita, menjaga kaki kita tidak tersandung. Mari kita melihat dan menelusuri lagi bagaimana Daud mengharapkan agar Allah menjaga kakinya sehingga tidak jatuh. Apa yang Daud jadikan sebagai dasar bagi pengharapannya? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Demikianlah firman Tuhan. Artinya ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan suatu permohonan kepada Tuhan, dan selanjutnya kita menyadari jawaban permohonan itu adalah penghiburan yang sifatnya kekal dan disampaikan kepada publik akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara mengerti firman ini dan mendapatkan insight supaya ada kebaharuan terus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.